Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil analisis kami, yaitu mengenai perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan lelang barang milik daerah yang berdasarkan putusan nomor 74 Perdata Gugatan /2025 Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Sebelum kami masuk ke materi yang kami akan bahas, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Sadam Falevi dengan NIM akhir 281. Yang kedua ada Rusla Timothy dengan NIM akhir 285. Yang ketiga saya sendiri, yaitu Renar Kananta dengan NIM akhir 287. Dan yang terakhir ada Tegar Setio Nugroho dengan NIM akhir 295. Nah, kita masuk ke bagian yang pertamanya. Barang milik daerah atau BMD merupakan aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Pengelolaan aset tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Salah satu bentuk pengelolaannya adalah melalui pemindahan aset dan mekanisme, yaitu lelang. Dalam pelaksanaannya, lelang wajib memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak para pihak. Dengan demikian, peserta lelang memperoleh hak dan perlakuan yang sama dalam berdasarkan hukum. Apabila dalam proses lelang terdapat pihak yang merasa dirugikan, maka pihak tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Salah satunya itu melalui gugatan perbuatan melawan hukum atau PMH. Oke, dalam kasus ini yang akan dibahas yang menarik itu karena berkaitan dengan hasil barang lelang milik daerah yang berupa sepeda motor yang setelah dimenangkan oleh pembeli ternyata tidak dilengkapi dokumen kepemilikan kendaraan, yaitu yang kita sebut BPKB atau STNK. Oke, selanjutnya kita masuk ke slide yang kedua, yaitu membahas tentang identitas dan kronologi perkaranya. Sebelumnya perkara ini terdaftar dengan nomor 74/Gugatan/2025 Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Pihak tergugatnya adalah Rian Wiryansyah, sedangkan pihak tergugat satu ada pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Kepala BPKAD Kota Tasikmalaya, dan tergugat duanya adalah KPKNL Tasikmalaya sebagai penyelenggara lelangnya. Nah, objek sengketa dalam perkara ini ada satu unit sepeda motor Honda Wing tahun 2003 dengan nomor polisi Z2199H. Dan lelang ini dilaksanakan pada 26 Desember 2019 melalui mekanisme lelang non-eksekusi wajib barang milik daerah. Permasalahan ini muncul setelah penggugat memenangkan lelang dan melunasi pembayaran. Tetapi namun kemudian ini kendaraan yang diterima tidak disertai dokumen penting berupa BPKB dan STNK-nya. Nah, kondisi tersebut menyebabkan kendaraan tidak dapat digunakan maupun dialihkan kepemilikannya secara normal, sehingga penggugat merasa dirugikan dan mengajukan gugatannya ke pengadilan. Nah, selanjutnya kita masuk ke selanjutnya, yaitu posisi kasusnya. Nah, pada sebelum pelaksanaan lelang, pemerintah Kota Tasikmalaya sebenarnya telah melaksanakan berbagai tahapan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Tahapan tersebut meliputi pembentukan tim penaksir harga barang milik daerah, penilaian harga kendaraan, pembentukan panitia pelaksana lelang, serta pengajuan permohonan lelang kepada KPKNL Tasikmalaya. Selain itu, KPKNL Tasikmalaya menetapkan jadwal pelaksanaan lelang yang menyelenggarakan lelang berdasarkan Permendagri nomor 19 tahun 2016 serta Peraturan Menteri Keuangan nomor 27/PMK 06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Nah, penggugat mengikuti seluruh proses lelang secara sah, dinyatakan sebagai pemenangnya dan telah melakukan pembayaran sesuai ketentuan. Namun setelah kendaraan diserahkan, penggugat mengetahui bahwa kendaraan tersebut tidak memiliki BPKB dan STNK. Nah, kondisi inilah yang menjadi inti sengketanya, karena penggugat beranggapan bahwa pihak pemerintah daerah telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melelang kendaraan yang tidak disertai dokumen kepemilikannya. Nah, maka dari itu sehingga menimbulkan
merasa kerugian lah bagi pembelinya. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan identitas dan kronologi perkara nomor 74 Perdata G 2025 PN Tasikmalaya. Perkara ini diajukan oleh Rian Wiryansyah sebagai penggugat. Adapun pihak tergugat terdiri dari tergugat pertama, yaitu pemerintah Kota Tasikmalaya, kemudian Kepala BPKAD Kota Tasikmalaya, kemudian tergugat kedua yaitu KPKNL Tasikmalaya. Objek sengketa dalam perkara ini adalah satu unit sepeda motor Honda Win tahun 2003 dengan plat nomor polisi Z2199H. Objek tersebut sebelumnya telah dilelang pada tanggal 26 Desember 2019 melalui mekanisme lelang non-eksekusi wajib barang milik daerah. Selanjutnya, terkait posisi kasus. Sebelum pelaksanaan lelang dilakukan, pemerintah Kota Tasikmalaya telah melaksanakan berbagai tahapan administrasi yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Tahapan tersebut meliputi: yang pertama, pembentukan tim penaksir harga barang milik daerah yang bertugas melakukan penilaian terhadap aset yang akan dilelang. Kemudian, yang kedua, dilakukan penilaian harga kendaraan sebagai dasar penetapan nilai barang yang akan dijual melalui lelang. Kemudian, yang ketiga, dibentuk panitia pelaksana lelang untuk memastikan seluruh proses berjalan dengan ketentuan yang sudah berlaku. Kemudian yang keempat, pemerintah Kota Tasikmalaya mengajukan permohonan pelaksanaan lelang kepada KPKNL Tasikmalaya sebagai instansi yang berwenang menyelenggarakan lelang negara ini. Setelah menerima permohonan tersebut, KPKNL Tasikmalaya menetapkan jadwal pelaksanaan lelang dan melaksanakan proses lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu berdasarkan Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah dan PMK nomor 27 PMK.06 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Dalam proses lelang tersebut, penggugat turut berpartisipasi sebagai peserta lelang. Penggugat mengikuti seluruh tahapan yang telah ditentukan, kemudian dinyatakan sebagai pemenang lelang, dan selanjutnya melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku pada saat itu. Dengan demikian, berdasarkan kronologi yang ada, proses perlelangan telah dilaksanakan melalui mekanisme resmi, melibatkan instansi yang berwenang, serta didahului oleh tahapan administrasi yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian, poin inilah yang menjadi latar belakang dan dasar penting untuk memahami sengketa yang kemudian diajukan dalam perkara ini. Demikian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya, dasar gugatan penggugat. Setelah menerima kendaraan hasil lelang, penggugat mengetahui bahwa kendaraan tersebut tidak dilengkapi buku pemilik kendaraan bermotor atau yang disebut BPKB dan surat tanda nomor kendaraan atau yang disebut STNK. Penggugat berpendapat bahwa para tergugat telah memberikan informasi yang menyesatkan. Risalah lelang dan surat kehilangan BPKB atau STNK tidak dapat digunakan untuk menerbitkan dokumen baru. Pengurusan BPKB dan STNK di Samsat mengalami penolakan. Kendaraan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Atas dasar tersebut, penggugat mengajukan gugatan PMH berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Selanjutnya, tuntutan penggugat. Dalam gugatannya, penggugat meminta agar majelis hakim menyatakan tergugat 1 dan tergugat 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum. Kedua, menyatakan pelaksanaan lelang cacat hukum. 3, menyatakan risalah lelang tidak mempunyai kekuatan hukum. 4, membatalkan hasil lelang. 5, menghukum para tergugat membayar ganti rugi material sebesar 21.700.000 dan ganti rugi imaterial sebesar 200 juta. Total tuntutan ganti rugi sebesar 221 juta. Baik, masuk pada dasar hukum dan teori. Pada bagian ini, majelis hakim menilai bahwa pelaksanaan yang lelang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah Kota Tasikmalaya telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi lelang. Sedangkan KPKNL telah melakukan pemeriksaan legalitas formal terhadap objek maupun subjek lelang. Selain itu, dalam pengumuman lelang telah dicantumkan secara jelas bahwa kendaraan yang dilelang tidak dilengkapi BPKB dan STNK.
Dengan demikian, peserta lelang termasuk penggugat telah mengetahui kondisi tersebut sebelum mengikuti lelang. Karena penggugat tetap mengikuti dan memenangkan lelang secara sadar, hakim berpendapat tidak terdapat pelanggaran prosedur. Saya ulangi lagi, hakim berpendapat tidak terdapat pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan lelang. Selanjutnya, masuk ke pertimbangan hukum hakim. Hakim menganalisis unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Pertama, unsur perbuatan melawan hukum tidak terbukti karena proses lelang telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kedua, unsur kesalahan juga tidak terbukti karena para tergugat menjalani kewenangan sesuai prosedur. Ketiga, meskipun penggugat mengaku mengalami kerugian tersebut tidak cukup untuk membuktikan adanya PMH. Keempat, tidak ditemukan hubungan sebab akibat secara langsung antara tindakan para penggugat dan kerugian yang dialami penggugat. Karena seluruh unsur PMH harus terpenuhi secara kumulatif, maka gugatan penggugat tidak dapat dikabulkan. Selanjutnya, kesimpulan dan amar putusan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim memutuskan untuk menolak seluruh gugatan penggugat. Termasuk tuntutan ganti rugi material dan imaterial. Penggugat juga dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp300.000. Dari putusan ini dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum para pihak lahir dari pelaksanaan lelang barang milik daerah. Namun, unsur-unsur perbuatan melawan hukum tidak terbukti. Saya ulangi lagi, namun unsur-unsur perbuatan melawan hukum tidak terbukti. Oleh karena itu, pemerintah Kota Tasikmalaya dan KPKNL dinilai telah bertindak sesuai prosedur dan kewenangannya. Sehingga putusan ini mencerminkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum dalam hukum perdata Indonesia. Dan menurut kelompok kami, putusan hakim sudah tepat. Karena penggugat telah mengetahui sejak awal bahwa objek lelang tidak memiliki BPKB dan STNK. Dengan adanya keterbukaan informasi tersebut, tidak terdapat dasar yang cukup untuk menyatakan bahwa para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Kasus ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan lelang, keterbukaan informasi dan kepatuhan terhadap prosedur hukum menjadi faktor penting dalam menentukan adanya atau tidaknya suatu perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, putusan hakim sudah tepat dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.